Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi bersama saya Citrita Kumala dalam Serambi Topik. Seperti biasa, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh harian Serambi Indonesia. Informasinya kali ini adalah mengenai 11 SKPA di Lembur. Kita akan sama-sama diskusikan tentunya kali ini bersama Bung Arif Ramdan, selaku redaktur multimedia dari harian Serambi Indonesia. Selamat sore, apa kabar Bung Arif? Kabar baik kita, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bung Arif, tadi sedikit saya singgung mengenai headline news di harian Serambi Indonesia. Dari beragam informasi pastinya yang hadir, mengapa ini yang dijadikan headline news, Bung? 11 SKPA di Lebur ya. Tentu ini karena terkait dengan layanan publik ya. Dinas-dinas SKPA yang selama ini berhubungan berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Ini baru usulan 11 SKPA akan dilebur, masih dalam proses penggodogan. Beberapa nama dinas atau SKPA yang tadinya badan naik posisinya menjadi dinas. Nah, ini terkait dengan ada beberapa pekerjaan di sana yang menyangkut masyarakat yang sesungguhnya bisa dilebur dengan satu badan, satu atap. Ini 11 SKPA yang diusulkan. Ini juga ada beberapa badan yang dimekarkan, ya. Tidak hanya dilebur, ada juga yang dipisah. Ini kenapa kita jadikan headline, karena tentu ini dinas atau lembaga atau badan-badan yang selama ini memang melayani masyarakat, berkait banyak dengan kepentingan masyarakat diantaranya. Ini informasi yang juga harus diketahui. Jika nantinya usulan itu diketahui oleh publik, tentu masyarakat harus tahu. Jangan nanti mau ngurus ini, ternyata dinasnya sudah dilebur ke dinas lain. Itu informasi yang sangat penting, tentu juga berdampak kepada anggaran ke depan untuk di Aceh ya, pemerintahan Aceh. Bu Arif, juga ini berarti badan-badan ini cukup penting begitu ya untuk mengurus persoalan dari masyarakat. Betul, ini kan kelengkapan pemerintahan ya. SKPA ini turunan dari eksekutif, gubernur juga dibantu oleh perangkat-perangkat ini. Misalnya persoalan di masyarakat, pelayanan publik, perizinan, segala macam lah untuk terkait dengan pembangunan di Aceh. Ini usulan ini juga ditanggapi sebetulnya oleh legislatif, oleh Dewan. Sebetulnya dari 48 dinas atau badan yang ada sekarang itu masih terlalu gemuk. Aceh terlalu gemuk gitu kan. Ini juga berdampak kepada penggunaan anggaran. Nah, ini diusulkan malah oleh anggota Dewan di sini, Badan Zahidi di Komisi 1, idealnya menjadi 40 gitu. Jadi 40 ini kan 48 ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita terus pantau apakah 11 ini juga nanti akan diresmikan. Ini kan baru usulan ya. Sedang dibahas, pembahasannya masih terus berlangsung. Tadi dikatakan masih gemuk begitu, Bung ya, dalam tanda kutip masih gemuk begitu. Dan kira-kira kalau dilihat dari efek dari peleburan ini, Bung, dari kinerja dari SKPA sendiri nantinya itu bagaimana kira-kira redaksi melihat? Iya, tentu tadi kepada realisasi penggunaan anggaran itu yang terutama ya, yang kemudian juga terhadap maksimal atau tidak pelayanan terhadap masyarakat nantinya dalam menunjang kinerja pemerintahan Aceh tentunya ke depan seperti itu. Sedikit kita bahas, Bung, kira-kira yang melatar belakangi dari peleburan ini begitu, Bung? Iya, pertama tadi kita melihat pemerintah tentu melihat fungsi ya, kemudian melihat realisasi anggaran, misalnya situ ada pemborosan segala macam. Dan yang paling penting sebetulnya ini juga merujuk kepada nomenklatur kelembagaan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Di level nasional saja itu ada beberapa kelembagaan yang memang sudah digabungkan, sudah dihapuskan. Ya tentu ini kan teknisnya nanti bagaimana menggabungkan dua instansi, pegawainya kemudian dileburkan menjadi satu atap, satu kelembagaan, satu dinas, satu badan. Itu hal teknis yang akan diatur tentunya di lapangan nantinya. Itu seperti itu, Rita. Ini kan baru wacana begitu ya, Usulan sedang dibahas dan tentu akan dikonsultasikan juga dengan Kemendagri nantinya. Berapa yang disepakati atau yang disetujui, ya nanti itu yang 11 ini apakah disetujui atau malah justru bertambah nanti bukan hanya 11 seperti yang disampaikan oleh Badan Zahidi. Idealnya tidak 48 lah, terlalu gemuk ya. Dinas yang ada ya bisa kurang 40 atau bahkan bisa kurang lagi. Yang penting sebetulnya kan pelayanan terhadap masyarakat dan membantu menunjang program pemerintahan tentunya itu. Jangan nanti banyak dinas justru banyak orang-orang nganggur di situ nggak ada kerja gitu kan. Seperti itu. Bung Arif, ini kan juga tadi dibilang masih usulan. Kemungkinannya akankah ini bisa dilebur begitu?
kita lihat nanti usulan ini dikonsultasikan kembali dengan Kemendagri, juga bagaimana legislatif menyahuti ini. Kalau kita melihat nampaknya ya akan terjadi perhubungan itu, dan saya pikir kalau saya lihat di sini datanya seperti Dinas Cipta Karya kemudian berubah nama menjadi Perumahan Rakyat dan Pemukiman, kemudian ada kantor penghubung pemerintah Aceh, jadi ya namanya berubah, kemudian ada Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu kan digabung dengan PU yang selama ini itu Dinas Pengairan selama ini, seperti itu. Baik. Dan informasi ini tentunya masih kita tunggu begitu Bung, dan betul. kelanjutannya. Dan kita sedikit beralih Bung, informasi lain, ada juga informasi, nah ini dari fotonya saja sudah menarik dan banyak pastinya yang bertanya-tanya mengenai Syarifuddin alias Tekong CS, begitu Bung. Boleh informasinya sedikit Bung? Ya, ini terkait dengan warga kita setelah pasca perdamaian ketika itu ada beberapa tahanan politik atau tahanan yang dulu terkait dengan konflik. Kebetulan ini Tekong CS ini dulu menyelundupkan jadi menjadi perdagangan senjata. Itu kan ditahan. Upaya ini sebenarnya sudah lama dilakukan untuk mereka dibebaskan dari sana, tapi baru kali ini berhasil dan ya mereka sudah kembali kemari lah. Mudah-mudahan menyatu lagi dengan masyarakat Aceh. Kalau kita melihat perdamaian yang sudah berapa tahun, 11 tahun ya, mereka baru bisa kembali, sementara teman-teman yang lainnya setahun 2 tahun pasca damai sudah kembali ke masyarakat, yang tahanan politik dibebaskan. Ya tentu ini upaya ini panjang karena ini melibatkan 2 negara, seperti itu. Berbeda dengan yang lainnya, itu ada yang di Jawa, ada yang di beberapa daerah di Indonesia, itu lebih mudah koordinasinya. Ini karena kan melibatkan 2 negara di Indonesia dengan Thailand, seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita bersyukur mereka sudah kembali bersama keluarga, tentu ini disambut dengan cukup haru ya. Mudah-mudahan bisa kembali bersama-sama membangun Aceh ke depan. Mudah-mudahan yang terbaik Bung. Siap. Dan juga Bung Arief, pertanyaan terakhir Bung, tapi cukup penting, fokus liputan ke depan hari ini. Kita melihat hari ini cuaca cukup ekstrim, juga di beberapa daerah ada puting beliung. BMKG juga sudah memperakirakan bahwa cuaca buruk ini akan terjadi sepekan ke depan. Mungkin kita pantau juga pelabuhan nanti, penyeberangan, beberapa kawasan di barat selatan tentu yang rawan longsor. Seperti itu, dan ada beberapa agenda kegiatan hari ini terkait dengan politik, tentunya jelang pilkada masih kita pantau seperti itu. Bung Arief, terima kasih banyak atas diskusinya yang juga cukup menarik. Baik saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini, kita akan kembali ke studio.